Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali berjumpa dengan Anda kali ini dalam program Tribun Update, dan Tribun Update kali ini akan melihat atau membahas terkait DPRD Sulsel batal ajukan calon PJ Gubernur Sulsel. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, rekan Erlan. Selamat siang rekan Erlan. Selamat siang, Tribuners. Baik, rekan Erlan, hari ini kita akan membahas atau menggali lebih dalam lagi informasi dan juga laporan dari rekan Erlan terkait DPRD semalam batal ajukan calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Mungkin boleh diceritakan kronologi bagaimana kemudian kericuhan tadi malam terjadi dan apa penyebabnya hingga DPRD Sulsel ini batal mengajukan calon PJ Gubernur atau nama-nama yang sudah diusungkan atau beberapa nama yang sudah digadang-gadang akan menjadi PJ Gubernur. Silahkan. Baik, terima kasih. Jadi dapat kami laporkan bahwa memang sejatinya batas pengiriman 3 nama calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan pengganti Pak Andi Sudirman Sulaiman yang harusnya dikirim ke Kemendagri hari ini dan dibawa langsung oleh pimpinan DPRD Sulawesi Selatan yang dikomandoi langsung oleh Andi Ina selaku Ketua DPRD Sulsel. Jadi semalam Erlan, agak terputus mungkin suaranya. Oh iya. Oke, baik. Mungkin bagaimana kronologi semalam hingga batal atau tidak terlaksananya sidang paripurna hingga selesai dan akhirnya tidak ada nama yang diusulkan untuk atau diajukan untuk menjadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Oke. Jadi pertama yang kami sampaikan itu jadi ada 9 fraksi totalnya di DPRD Sulsel, namun yang hadir di paripurna semalam itu ada 4 fraksi tidak hadir ya. Di antaranya itu dari fraksi PKS, kemudian Demokrat, PKB, dan juga fraksi Gerindra yang sejak awal tidak hadir memang. Padahal ini kan rapat paripurna ini merupakan agenda pengambilan keputusan 3 nama calon pejabat gubernur pengganti Andi Sudirman Sulaiman. Namun lantaran tak kunjung menemui titik terang atau kesepakatan, bahkan Ketua DPRD Sulawesi Selatan Andi Ina Kartikasari yang memimpin paripurna sempat mengskorsing sidang sebanyak 2 kali lantaran tidak quorum peserta sidang paripurna. Jadi hal ini disebabkan karena hanya 42 legislator yang sempat hadir dari total 85 legislator di DPRD Sulawesi Selatan. Kemudian ada pun sejumlah fraksi yang hadir, di antaranya adalah Partai Golkar yang menghadirkan 12 anggotanya, kemudian fraksi P3 6 orang, 4 orang maksud kami, kemudian fraksi PAN 6 orang, kemudian fraksi PDIP 8 orang, dan fraksi Nasdem. Jadi hanya itu yang sempat hadir mengikuti forum paripurna semalam. Ditambah lagi saat dilanjutkan paripurna semalam, ternyata 2 pimpinan DPRD tiba-tiba menghilang di forum paripurna yang sejatinya sejak awal sempat mengikuti paripurna. Namun ketika diskorsing, 2 pimpinan tersebut meninggalkan lokasi. Di antaranya itu Wakil Ketua 3 Pak Nimatullah dari fraksi, kemudian Wakil Ketua 4
Pak Musayyin Arif dari fraksi PKS. Adapun Pak Wakil Ketua 1 Pak Syarajuddin Alfred dari fraksi Nasdem memang sejak awal tidak mengikuti rangkaian dari sidang paripurna. Kemudian juga dari fraksi Wakil Ketua 2 dari fraksi Gerindra Pak Darmawangsa Muin memang tidak hadir juga di sidang paripurna pengusulan 3 calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Saya kira begitu. Kami kembalikan ke studio. Baik, mungkin setelah diskorsing sebanyak 2 kali 30 menit kemudian sidang kembali dilanjutkan dan ternyata tidak quorum dan juga 2 pimpinan meninggalkan lokasi begitu. Mungkin apakah ada konfirmasi mengapa 2 pimpinan ini akhirnya meninggalkan atau walk out dari lokasi? Oke, setelah kemarin itu tadi malam itu pas selesai sidang tiba-tiba 2 pimpinan tersebut tidak berada di kantor. Saudara Erlan, oke, baik. Dan rencananya ini seharusnya tadi malam itu dilakukan voting ya, pemilihan 3 nama, karena ada 4 nama ini yang masih belum disepakati, sehingga bakal dilakukan pemilihan atau voting bersama 85 anggota DPRD Sulsel, ya khusus yang sempat hadir ya. Informasi yang kita dapatkan bahwa ada 4 fraksi yang tidak hadir dan juga insiden 2 dari ketua meninggalkan forum. Mungkin selain itu apakah tadi malam terpenuhi sejumlah 85 anggota DPRD di ruangan atau seperti apa juga? Oh ya. Atau berapa jumlah yang hadir dari 85 anggota DPRD yang harusnya hadir? Anggota DPRD sebenarnya baik, boleh silakan. 42 yang hadir 42. Ya. Ya, ini tidak quorum. Sehingga sidang ditunda kembali. Karena dari aturan tatip sendiri itu sidang akan dilanjutkan apabila memenuhi apabila quorum ya. Kemudian juga setelah itu baru dilanjutkan baik tidak memenuhi quorum ataupun quorum. Kemudian juga pas skorsing kedua dibuka itu pimpinan sidang lagi yang tidak quorum. Baik, artinya itu. Sidang tidak dapat dilanjutkan begitu ya, karena hanya 1 pimpinan sidang yang ada pada saat itu dan yang 2 meninggalkan forum begitu. Baik, mungkin dari 4 fraksi yang tidak hadir ini apakah juga ada konfirmasi mengapa mereka absen dari rapat paripurna semalam? Sejauh ini belum ada konfirmasi dari Pak Nikmatullah dan begitupun dengan dari Pak fraksi PKS ya. Namun tentunya mereka mengikut ke anggotanya masing-masing dari fraksi Demokrat maupun dari PKS yang memang sejak awal itu tidak hadir dalam sidang paripurna penetapan 3 nama calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Oke. Dan ini juga kita melihat bahwa tidak quorumnya forum semalam dan mengakibatkan diskorsing 2 kali 30 menit. Dan setelah itu bagaimana kondisi setelah di ketua sidang mungkin tidak berada di pimpinan sidang tidak berada di lokasi 2 orang dan
Apa yang terjadi setelah itu, Saudara Erlan, mungkin boleh diceritakan suasana di sana setelah skorsing kedua dicabut? Oke, baik. Jadi setelah skorsing dibuka kembali atau sidang dibuka kembali ini eh, hingga berakhir memanas ya di internal DPRD Sulawesi Selatan sendiri. Pertama itu ada beberapa fraksi yang tiba-tiba WO dari forum seperti Sekretaris Fraksi Golkar Pak Rahman Pinak yang tampak berjalan meninggalkan lokasi atau Erlan, Pak Andi Hatama. baik. Setelah itu disusul si lain dari PDIP dan diikutilah oleh fraksi Nasdem ya. Hal ini lantaran bentuk kekecewaan mereka karena sejak awal itu akan beberapa fraksi itu yang menandatangani manual acara sebagai bentuk persetujuan akan dilakukan pemilihan bersama di forum sidang paripurna mengenai 3 nama PJ calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Namun nyatanya tidak sesuai dengan yang di kesepakatan sebelumnya ya di awal. Akhirnya bentuk kekecewaan mereka ini tiba-tiba meninggalkan forum paripurna. Namun demikian pimpinan sidang Pak Ibu Andi Ina tetap melanjutkan sidang paripurna walaupun hanya menyampaikan putusan bahwa DPRD tidak bisa lagi tidak bisa mengusung 3 PJ Gubernur Sulawesi Selatan alias batalnya ya. Karena dari DPRD Sulawesi Selatan sendiri tidak berhasil begitu atau batal Ya. mengusungkan calon atau 3 nama calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Lalu kemudian apa mekanisme yang nantinya akan dilaksanakan untuk penentuan calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan? Oke, pertama kami bisa jelaskan begini bahwa di sini karena konfliknya karena ada 4 nama yang sampai saat ini belum menemui kesepakatan karena beberapa kali DPRD atau DPRD melakukan rapat pimpinan gabungan yang dihadiri 5 pimpinan DPRD Sulsel, kemudian juga pimpinan fraksi dari partai. Namun karena 4 nama ini dari informasi yang kami dapat ada 3 nama yang sebelumnya mencuat dan disepakati banyak partai oleh fraksi, tapi satu lagi yang beberapa fraksi lainnya konsisten untuk mempertahankan. Mungkin kami dapat sampaikan mengenai nama-nama 4 nama ini. Yang pertama itu adalah Pak Bahtiar, Jupri Rahman, Ripai Ras, dan Prof. Aswanto. Jadi itu calon yang rencana akan diusul yang maksud kami yang akan dikerucutkan menjadi 3 nama dan nantinya akan dikirim ke Kemendagri RI. Namun pada awalnya itu ada 3 nama seperti Pak Bahtiar, kemudian Ripai Ras dan Prof. Aswanto yang mendapatkan dukungan dari banyak fraksi. Namun ada 3 fraksi yang konsisten mempertahankan Pak Jupri Rahman sebagai calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan, seperti fraksi Nasdem, P3 dan PKB.
yang Baik. maksud. Baik, dan informasi yang kita terima bahwa PKS bahkan sempat berada atau mengusung 2 nama. Bagaimana dengan informasi tersebut, rekan Erlan? Halo? Rekan Erlan, mungkin kami menerima informasi bahwa PKS bahkan sempat mengusung 2 nama atau 2 calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Bagaimana dengan informasi tersebut? Oh iya, jadi memang PKS ini sempat mengusung sejumlah nama mengenai calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Namun kenyataannya yang dikecewakan oleh beberapa atau anggota forum sidang kemarin karena tiba-tiba PKS ini tidak mengikuti sidang paripurna. Hal ini menjadi kekecewaan dari beberapa praksis seperti yang disampaikan oleh Pak Harman Pina dari anggota fraksi Golkar yang mengatakan bahwa ini tentunya mencederai tidak 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 Rekan Erlan, mungkin artinya dari tidak Halo? tidak berhasilnya digelar semalam sampai akhirnya selesai dan diputuskan nama yang akan diusulkan, dan akhirnya ini akan diserahkan ke Kemendagri, begitu ya, rekan Iya, Erlan? betul. Mhm. Ya, dan kami juga bisa sampaikan bahwa PKS sendiri ini sempat mendorong Pak Dirjen Perkebunan, Pak Andi Nur Alam sebagai calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Tapi karena hanya di empat besar namanya tidak ada nama Pak Andi Nur Alam yang disepakati oleh DPRD Sulsel sendiri. Oh, tadi informasi yang sudah disampaikan rekan Erlan dari live Ya. report hari ini, dan kita ucapkan terima kasih dan selamat kembali bertugas rekan Erlan. Kita akan juga menyaksikan wawancara langsung semalam bersama dengan Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Ibu Andi Ina Kartikasari. Nama-nama calon PJ Gubernur Sulawesi Selatan, dan saya ucapkan terima kasih kepada Tribuners yang sudah menyaksikan program kita hari ini. Tetap saksikan program-program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.